got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block, bitches on my line, and you know. Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Oktaviani Dersari Bombor. Saya biasa dipanggil Viani dengan NIM 25010500038. Saya mahasiswa aktif semester 1 Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menyelesaikan soal UAS mata kuliah Kalkulus 1 yaitu turunan dan integral. Selamat menyaksikan. Soal yang pertama, carilah turunan dari fungsi 4x pangkat 6 kurang 3x pangkat 5 kurang 10x pangkat 2 tambah 5x tambah 6. Nah, kita sebut fungsi ini itu fungsi dari f(x), yaitu 4x pangkat 6 kurang 3x pangkat 5 kurang 10x pangkat 2 tambah 5x tambah 6. Nah, untuk mencari dia punya turunan, maka f aksen x sama dengan 4 dikalikan dengan pangkat ini tadi, yaitu 6. Maka 6 ini kita kalikan ke depan, maka 4 kali 6 x. Nah, dia punya pangkat nih kita kurangkan dengan 1. Jadi 6 kurang 1 kurang 3 kali 5 x. 5 kurang 1 kurang 10 kali 2 x. 2 kurang 1 tambah 5 kali 1. Nah, 1 ini dapat dari mana? Yaitu dari 5x. Nah, 5x ini dia punya pangkat itu 1, makanya 5 dikali 1 x. 1 kurang 1 tambah 0. Nah, 0 ini itu turunan dari konstanta, maka hasilnya 4 dikali 6 x pangkat 6 kurang 1 sama dengan 24x pangkat 5 kurang 3 kali 5 x pangkat 5 kurang 1 sama dengan 15x pangkat 4 kurang 10 kali 2 x pangkat 2 kurang 1 hasilnya 20x tambah 5 kali 1 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 5. Nah, hasil akhirnya itu 24x pangkat 5 kurang 5x pangkat 4 kurang 20x tambah 5. Fungsi yang kedua yaitu dalam kurung 3x pangkat 2 dikurang 5 dikali 2x pangkat 4 dikurang x. Nah, ini disebut dengan fungsi perkalian. Nah, untuk mencari dia punya turunan, maka kita menggunakan aturan perkalian. Fungsi ini kita sebut sebagai fungsi dari dx, yaitu sama dengan fx dikali dengan gx. Maka d aksen x sama dengan fx dikali g aksen x tambah f aksen x dikali g x. Nah, langkah yang pertama yang kita perlu ketahui itu mencari dia punya nilai f aksen x dan g aksen x. fx yaitu 3x pangkat 2 dikurang 5, maka v aksen x sama dengan 3 kali 2 x. 2 kurang 1 kurang 0. Nah, 0 ini kan seperti yang saya sudah jelaskan pada fungsi pertama tadi, yaitu turunan dari konstanta. Maka 3 kali 2 sama dengan 6. 2 kurang 1 sama dengan 1, maka hasilnya 6x. Yang berikutnya kita mencari g aksen x dari fungsi gx, yaitu gx sama dengan 2x pangkat 4 dikurang x, maka g aksen x nya itu sama dengan 2 dikali 4 x. 4 kurang 1 kurang 1. Nah, 1 ini
yaitu dari nilai dari X, maka sama dengan 8X pangkat 3 dikurang 1. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai dari Fx ini, yaitu 3X pangkat 2 dikurang 5, kita kalikan dengan G aksen X, yaitu ini tadi 8X pangkat 3 dikurang 1. 8X pangkat 3 dikurang 1 tambah F aksen X itu sama dengan 6X dikali dengan Gx, yaitu 2X pangkat 4 dikurang X. Nah, kita kali masukkan nilai dari ini tadi, yaitu 3X pangkat 2 dikali dengan 8X pangkat 3, hasilnya 24X pangkat 5 dikurang 3X pangkat 2 dikali dengan min 1 sama dengan min 3X pangkat 2. Min 5X dikali dengan 8X pangkat 3, yaitu min 40X pangkat 3. Nah, min 5 dikali dengan min 1 sama dengan positif 5. Tambah 6X dikali dengan 2X pangkat 4 sama dengan 12X pangkat 5. 6X dikali dengan min X sama dengan min 6X pangkat 2. Langkah selanjutnya kita urutkan dari pangkat yang terbesar dan kita jumlahkan. Nah, di sini kan pangkat 5 itu ada 2, ada 24 dan 12. Nah, kita jumlahkan 24X pangkat 5 ditambah dengan 12X pangkat 5, yaitu 36X pangkat 5. Nah, karena 40X pangkat 3 nilai yang pangkatnya lebih besar, maka dia di urutan kedua, yaitu 40X pangkat 3. Habis itu kita jumlahkan min 3X pangkat 2 ditambah min 6X pangkat 2, yaitu min 9X pangkat 2. Dan selanjutnya kita tambahkan dengan 5. Nah, turunan dari fungsi ini tadi, yaitu hasil akhirnya 36X pangkat 5 dikurang 40X pangkat 3 dikurang 9X pangkat 2 ditambah 5. Yang ketiga yaitu dalam kurung 5X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 5 dikalikan dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3 dipangkatkan min 1. Nah, untuk menyelesaikan soal turunan ini kita menggunakan aturan pembagian. Maka dx sama dengan fx dibagi dengan gx. Maka untuk mencari nilai turunannya, dx sama dengan f aksen x dikali dengan gx dikurang g aksen x dikali dengan fx per gx dipangkatkan dengan 2. Nah, langkah yang pertama yang kita perlu cari yaitu nilai dari f aksen x dan g aksen x. Yang pertama f aksen x yaitu 5x kuadrat tambah 2x tambah 5, maka f aksen x nya yaitu 5 kali 2x 2 kurang 1 tambah 2 kali 1x 1 kurang 1 tambah 0 sama dengan 10x tambah 2. Nilai dari g aksen x sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3
maka G aksen X nya yaitu 1 kali 2X 2 kurang 1 tambah 2 kali 1 X pangkat 1 kurang 1 tambah 0 sama dengan 2X tambah 2. Maka langkah selanjutnya kita masukkan nilai dari F aksen X yang telah kita ketahui, yaitu 10X tambah 2 dikalikan dengan nilai Gx, yaitu X kuadrat tambah 2X dikurang 3 kurang G aksen X, yaitu 2X tambah 2 dikali Gx, yaitu 5X kuadrat tambah 2X tambah 5 per nilai dari Gx, yaitu X kuadrat tambah 2X kurang 3 pangkatkan dengan 2. Selanjutnya kita kali masuk, yaitu 10X dikalikan dengan X kuadrat sama dengan 10X pangkat 3. 10X dikalikan dengan 2X sama dengan positif 20X pangkat 2. 10X dikalikan dengan min 3X sama dengan positif 30X. 2 dikali dengan X kuadrat sama dengan positif 2X kuadrat. 2 dikalikan dengan 2X sama dengan positif 4X. 2 dikalikan dengan min 3 hasilnya min 6 dikurangkan 2X dikalikan dengan 5X kuadrat sama dengan 10X pangkat 3. 2X dikalikan dengan 2X sama dengan positif 4X kuadrat. 2X dikalikan dengan 5 sama dengan positif 10X. 2 dikali 5 X kuadrat sama dengan positif 10X kuadrat. 2 dikali 2X sama dengan positif 4X. 2 dikali 5 sama dengan positif 10 per X kuadrat tambah 2X kurang 3 pangkat 2. Nah, langkah yang pertama kita jumlahkan yang di bagian depan sini dan dikurangkan di bagian belakang sini. Nah, supaya lebih paham kita kasih pisah, yaitu kita buat di dalam kurung. 10X itu karena di dalam kurung yang pertama dia sendirian, maka kita tulis kembali 10X pangkat 3. Nah, selanjutnya kita jumlahkan yang pangkatnya 2, yaitu 20X ditambah dengan 2X sama dengan positif 22X kuadrat. Habis itu kita jumlahkan 30X ditambah dengan 4X sama dengan positif 34X dikurang dengan 6. Nah, selanjutnya kita kurangkan dengan yang kedua ini, yang ini, yaitu kurang. Nah, karena dia punya 10X pangkat 3 sendiri, maka kita tulis kembali 10X pangkat 3. Habis itu kita jumlahkan yang pangkatnya sama, yaitu 4X pangkat 2 ditambah dengan 10X pangkat 2 sama dengan positif 14X pangkat 2. Habis itu 10X ditambah 4X sama dengan positif 14X. Nah, kita tambahkan dengan 10 dibagi dengan X kuadrat tambah 2X kurang 3 pangkat 2. Selanjutnya kita kurangkan, yaitu 10X pangkat 3 dikurang dengan 10X pangkat 3 kan 0, maka kita coret saja. 22X pangkat 2 dikurangkan dengan 14X
pangkat 2 sama dengan 8x pangkat 2. 34x dikurangkan dengan 14x itu sama dengan positif 20x. Min 6 dikurangkan dengan 10 sama dengan min 16 per x kuadrat tambah 2x kurang 3 pangkat 2. Nah, untuk hasil akhirnya yaitu ini. Fungsi selanjutnya yang keempat yaitu 3 sin x dikurang 2 cos x. Nah, anggap saja ini adalah fungsi dari fx, yaitu 3 sin x dikurang 2 cos x. Nah, untuk mencari dia punya turunan, maka v aksen x nya itu sama dengan 3. Nah, turunan dari sini yaitu cos x kurang 2, turunan dari cos ini yaitu min sin x, maka sama dengan 3 cos x karena 2 dikali dengan min 2 dikali dengan min sin, maka hasilnya positif 2 sin x. Fungsi yang kelima yaitu dalam kurung x kuadrat kurang x tambah 1 tutup kurung pangkat min 7. Nah, kita anggap fungsi ini yaitu fungsi dari y sama dengan x kuadrat kurang x tambah 1 pangkat min 7, maka dia punya nilai u yaitu sama dengan x kuadrat kurang x tambah 1. Y nya itu sama dengan u min 7. Nah, untuk mencari dia punya nilai dy per du sama dengan min 7 u pangkat min 7 kurang 1 sama dengan min 7 u pangkat min 8. Nah, untuk mencari turunan dari fungsi x kuadrat kurang x tambah 1 pangkat min 7 ini, kita menggunakan rumus dy per dx, yaitu sama dengan dy per du dikalikan dengan du per dx sama dengan dy per du itu sama dengan tadi min 7 u pangkat min 8. Min 7 u pangkat min 8 dikalikan dengan du dx. Nah, du dx ini kita ambil nilai dari u. Nah, turunan dari nilai u ini itu sama dengan 2x kurang 1 sama dengan min 7 ini kita masukkan lagi min 7. Nah, nilai dari u ini tadi itu sama dengan x kuadrat kurang x tambah 1 dipangkatkan dengan min 8. Min 8 dikali dengan 2x kurang 1 sama dengan x kuadrat kurang x tambah 1 pangkat min 8. Nah, min 7 ini kita kalikan dengan 2x. Nah, min 7 dikalikan dengan 2x itu sama dengan min 14x. Min 7 dikalikan dengan min 1 sama dengan positif 7. Nah, untuk hasil akhir dari turunan fungsi ini tadi yaitu ini. Soal yang kedua, hitunglah. Yang pertama, integral dari 3x pangkat 2 tambah 4x dx. Nah, karena pada turunan yang pertama tadi kita kurangkan dia punya pangkat. Nah, sedangkan untuk integral kita jumlahkan dia punya pangkat. Maka 3 dikali x 2 tambah 1 per 2 tambah 1 tambah
4 kali X. Nah 4X ini tadi dia punya pangkat 1, maka 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tambah konstanta C sama dengan 3 kali X pangkat 3 per 3 tambah 4 kali X pangkat 2 per 2 tambah C. 3 bagi 3 sama dengan 1, maka kita tuliskan X pangkat 3 saja. Tambah 4 dibagi 2 sama dengan 2, maka 2X pangkat 2 tambah C. Maka hasilnya ini. Nah, untuk integral kedua yaitu integral dari U pangkat 3 per 2 dikurang 3U tambah 14 DU. Maka sama dengan U 3 per 2 ditambah 1 per 3 per 2 ditambah 1 kurang 3 kali U 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tambah 14 kali U pangkat 0 tambah 1. Nah 14 ini dia punya pangkatnya itu 0 per 0 tambah 1 tambah konstanta, maka sama dengan U 5 per 2 per 5 per 2 kurang 3 U pangkat 2 per 2 tambah 14 U per 1 tambah C. 14 ini 1, 14 U pangkat 1, maka sama dengan, nah ini kita tuliskan 5 per 2 U pangkat 5 per 2 kurang 3 per 2 U pangkat 2 tambah 14 U tambah C. Nah untuk hasil akhirnya ini. Yang ketiga yaitu integral dari X pangkat 3 tambah 6X pangkat 5 dikalikan dengan 6X pangkat 2 tambah 12 dx. Nah, untuk fungsi ini kita sebut sebagai fungsi dari U, maka U-nya sama dengan X pangkat 3 tambah 6X, maka turunan dari fungsi ini yaitu du sama dengan 3x pangkat 2 tambah 6. Integralnya yaitu menjadi 2 integral U pangkat 5. Nah, kenapa 2? 2 ini ketika kita kalikan dengan fungsi yang ini, maka dia akan menghasilkan ini, fungsi yang ini. Maka 2 dikalikan dengan U ini, yaitu U-nya itu ini. Dia punya nilai U-nya itu ini. Maka X pangkat 3 tambah 6X dipangkatkan 5 tambah 1 tambah C per 5 tambah 1 sama dengan 2 X pangkat 3 tambah 6X pangkat 6 tambah C per 6 sama dengan 2 per 6 kali X pangkat 3 tambah 6X pangkat 6 tambah C. Nah, kita sederhanakan 2 per 6 ini menjadi 1 per 3, yaitu X pangkat 3 tambah 6X pangkat 6 tambah C. Maka hasilnya ini. 4 yaitu integral dari X pangkat 2 akar dari X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 dx sama dengan integral X pangkat 2 dikalikan dengan X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 pangkat 1 per 2. Maka nilai U-nya itu sama dengan, nilai U-nya kita ambil dari sini yaitu X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2. Jadi turunannya menjadi DU sama dengan 3X pangkat 2 tambah 4X. Maka integral dari
ini tadi, yaitu menjadi 1/3 U pangkat 1/2. Nah, kenapa kita menggunakan 1/3? Karena ketika nilai dari ini dikalikan dengan ini, dia akan menghasilkan ini. Maka sama dengan 1/3 kita kalikan dengan U ini, kita masukkan nilai dari U, yaitu sama dengan X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 tutup kurung 1/2 tambah 1/1/2 tambah 1 tambah konstanta. Maka nilainya sama dengan 1/3 X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 pangkat 3/2 per 3/2 tambah C, sama dengan 2/3 kali 1/3 X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 pangkat 3/2 tambah C. Hasilnya menjadi 2/9 X pangkat 3 tambah 2X pangkat 2 tutup kurung 3/2 tambah C. Maka hasil akhir dari integral ini yaitu ini. 5, yaitu integral dari X pangkat 3 tambah X dikalikan dengan akar dari X pangkat 4 tambah 2X pangkat 2 dx. Maka kita bisa tulis menjadi integral dari X pangkat 3 tambah X dikalikan dengan X pangkat 4 tambah 2X pangkat 2 dipangkatkan 1/2 dx. Maka U-nya itu sama dengan, kita ambil fungsi yang ini sama dengan X pangkat 4 tambah 2X pangkat 2. Nah, untuk turunan dari U itu menjadi DU sama dengan 4X pangkat 3 tambah 4X. Maka dia punya integralnya menjadi 1/4 integral U pangkat 1/2. Nah, kenapa kita menggunakan 1/4 ini? Karena ketika ini dikalikan dengan fungsi yang ini, maka dia akan menghasilkan fungsi yang di depannya, yaitu 3X pangkat 3 tambah X. Sama dengan, nah, kita lanjut untuk mencari dia punya integral, sama dengan 1/4 dikalikan dengan U, yaitu nilai U-nya itu sama dengan X pangkat 4 tambah 2X pangkat 2 dipangkatkan dengan 1/2 tambah 1 per 1/2 tambah 1 tambah konstanta atau C, sama dengan 1/4 dikalikan dengan X pangkat 4 tambah 2X pangkat 2 pangkat 3/2 per 3/2 tambah C, sama dengan 3/2 kita masukkan ke depan, 3/2 dikalikan dengan 1/4 kali X pangkat 4 tambah 2X pangkat 2 pangkat 3/2 tambah C. Maka hasilnya sama dengan 2/12 X pangkat 4 tambah 2X pangkat 2 pangkat 3/2 tambah C.